Salah satu di antara 33 ini surat Al-Fatihah dikatakan surat ruqyah, bisa menjadi wasilah pengobatan. Surat Fatihah ini surat ruqyah bukan hanya satu orang. Seluruh perawi-perawi hadis dikatakan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, semisal Abu Ubaidah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi. Ini lanjutannya kemarin, yaitu fadilahnya surat Al-Fatihah, ya. Nah, ini karena ada dongengnya, maka data sambung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah seperti saya katakan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang paling istimewa. Kalau tadi dikatakan ayat yang paling istimewa, yang paling hebat adalah ayat kursi. Tapi surat Al-Quran yang berjumlah 114 surat, yang nomor 1 nilainya di hadapan Allah adalah surat Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Surat Fatihah ini diberi nama oleh Allah, dihitung oleh para alim ulama berjumlah 33 nama. Jadi namanya surat Al-Fatihah ini, namanya itu menjadi 33. Salah satu di antara 33 ini surat Al-Fatihah dikatakan surat ruqyah. Ngerti? Surat ruqyah. Surat yang ketika dibaca dengan ikhlas bisa menjadi wasilah pengobatan, ya, baik mengobati dirinya sendiri atau mengobati orang lain. Sekali lagi, surat Al-Fatihah bisa buat sarana pengobatan, atau surat ruqyah, atau surat nyuwuk ketika ada orang punya masalah, ketika ada orang penyakit, dibacai surat Fatihah ini dengan ikhlas, dengan baik, maka penyakitnya akan diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan surat Al-Fatihah ini surat ruqyah, atau kalau kau tanya lebih mendetail lagi, semua orang-orang yang meruqyah orang sakit atau orang kena gangguan jin atau orang yang punya permasalahan dunia, di ruqyah itu mesti mengamalkan salah satunya surat ruqyah, yaitu surat Al-Fatihah. Bayangkan ini, surat yang menjadikan komunikasi hamba kepada Allah, surat Fatihah, pembuka segala kebaikan duniawi, kebahagiaan ukhrawi, surat Al-Fatihah. Yang mengatakan surat ruqyah, surat Fatihah ini surat ruqyah bukan hanya satu orang. Seluruh perawi-perawi hadis dikatakan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, semisal Abu Ubaidah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Jarir, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, 11 perawi hadis sepakat mengatakan bahwa surat Fatihah itu adalah surat ruqyah. Terbukti diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini pemimpin pasukan berkuda. Apa kalau bahasa sekarang apa? Panglima perang, ya. Panglima, pemimpinnya namanya Abu Sa'id Al-Khudri.
itu punya pasukan kuda. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sudah pasukan berkuda ini berarti orang yang sudah elit gitu ya, orang yang rodok punya duit ya. Betul, Hansip, Banser itu kan macam-macam ya. Itu masih belum pasukan berkuda. Kalau pasukan berkuda berarti kalau sekarang sudah naikkan harinya itu sudah pakai NMAX kira-kira ya. Jadi kendaraannya itu sudah mewah. Atau Harley. Nah, pokoknya ini pasukan elit, punya pasukan elit, jumlahnya 30 orang. Nah, pasukan elit, pasukan berkuda ini yang sering ditugaskan Rasulullah SAW, baik untuk strategi perang atau mau ada perjanjian perang. Jadi orang 30 ini yang diberangkatkan untuk berembuk atau memimpin acara-acara perang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya, ini berhubungan dengan surat Al-Fatihah ini. 30 orang ini, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya pernah diutus oleh Rasulullah SAW di suatu perjalanan waktu peperangan. Rasul mengutus kami berjumlah 30 orang. Fanazalna biqaumin minal Arab. Maka suatu ketika karena perjalanan kami ini jauh, suatu saat kami tinggal turun berhenti di kampung Arab. Ya, kampung Arab tuh mungkin kalau bahasa sekarang ya di kampungnya wong-wong sugih gitu ya. Akhirnya fasa'alnahum ayyudayyifuna. Dulu orang-orang itu biasa kalau pergi jauh, kekurangan minuman, kekurangan makanan itu. Kalau perginya pergi memang melancong ya mesti keluar harta. Tapi kalau perginya nih perjuangan itu, perang, ya tentunya mereka tidak bawa bekal yang banyak. Sedangkan orang kalau wis rodok sugih sithik mesti sono gayahe kayak. Jadi orang kalau kendaraannya itu misal NMAX itu marung di warung kecil, misal warung itu kan gengsi ya, mesti makannya minta yang enak. Maka dia turun di satu kampung Arab, maka ia mengatakan fasa'alnahum ayyudayyifuna fa'abau. Kita minta disuguh, kita minta minuman, kita minta makan kepada mereka, minta jamuan, tidak ada yang menjamu, tidak ada yang mau. Padahal orang-orang situ kaya, taruhlah di situ ada warung ada, itu, tapi minta minum, minta makan tidak dikasih sama sekali. Akhirnya apa? Katanya Abu Sa'id Al-Khudri ini, faludigha sayyiduhum. Ada kelompok mereka, salah satu dari pemimpin mereka, dari pembesar mereka, orang-orang Arab tersebut ini, dintop kalau jengking. Apa? Dintop itu bahasa Indonesia? Ya dintop punah ya dah. Dintop kalau jengking. Lah subhanallah, kalau jengking yang mengentup orang kaya ini, kalau jengking istimewa. Nah kalau jengking yang ngentup orang melarat itu cedit itu paling panas gitu dah. Ini begitu dintop kalau jengking kejang-kejang anu nih pemimpinnya. Nah ini kalau pemimpinnya mati bahaya ini. Makanya dengar di situ ada 30 orang duduk-duduk santai. Satu orang naik kuda datang berlari. Mungkin kalau bahasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kalian ini apa betul umatnya Nabi Muhammad? Betul. Berapa jumlah kalian ini? 30 orang. Emangnya kenapa? Hal fikum ahadun yarqi minal aqrab. Ada enggak di antara kalian ini yang bisa nyuwuk dari sengatan kalajengking? Emangnya kenapa?
raja saya, bos saya ini sedang dintup kalau jengking, disengat kala jengking, dia sekarang kejang-kejang mau mati. Adakah di antara kalian yang bisa nyuwuk, bisa mengobati ini? Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri ini, karena dia ini pemimpinnya, mengatakan, qalu fakultu na'am ana. Oh, gampang, saya bisa, katanya Abu Sa'id Al-Khudri. Walakin la af'al. Tapi saya enggak mau nyuwuk saya. Biarkanlah juraganmu mati ya seben. Loh, bahaya kalau juragan saya meninggal, kita enggak bisa syukur. Kita enggak bisa makan nanti. Tolong. Mari kalian tolong ini tuan saya nih. Kalian bantu agar kalian jampi-jampi kalian suwuk ke sana. La af'al hatta tu'tuna syai'an. Aku tidak mau sebelum kalian janji memberi hadiah kepada kami. Akhirnya apa? Faqalu, nek masalah hadiah jangan khawatir. Kalian 30 orang akan kami kasih satu persatu. Satu orang saya kasih satu kambing. Jadi wong biyen ngono nek ya ta. Jadi kalau loman ya loman tenanan. Kan, kalian berapa jumlahnya? 30. Satu orang satu kambing. Jadi orang Arab dulu kalau makan ya orang-orang yang kaya itu, yang istimewa itu memang sekali makan kambing satu itu habis. Ya itu wong sugih kan ngono. Nek mangan iwak yo motong ikan bandeng yang besarnya ukuran satu manusia, itu biasa. Kalau mancing dapat 20 kilo itu orang yang ahli mancing itu biasa. Tapi wong nek ora duwe sawah, ora duwe kali, ora tahu mancing ning laut, itu mancing dapat setengah kilo sudah masukkan TV, difoto. Wah, mancing mania. Maka orang-orang luar Jawa itu sangat heran kepada orang Jawa atau pada orang Solo. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mancing dapat sekali terus difoto masukkan TV. Yang namanya mancing mania, sekali mancing ya dapatnya paling enggak 1 kintal. Itu baru dikatakan mancing betul. Ada hasilnya. Jadi ini gambaran. Jadi orang itu kalau memang ilmunya banyak itu ya sembodo omongannya dengan perbuatannya. Ya. Nah, sedikit dapat ilmu sedikit sudah dipamer-pamerkan, enggak. Maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Betul. Faqara'tu 'alaiha alhamdulillah sab'a marratin. Tak bacai katanya Abu Sa'id Al-Khudri. Tak bacai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim 7 kali. Tak idoni itu waras langsung rajane. Walamma qabadnal ghanam arada fi anfusina minha fakafafna. Setelah apa itu namanya, kita sudah serah terima itu, begitu tuannya tadi yang kena sengat kala jengking sembuh, kami sudah mendapat hadiah kambing satu persatu, tapi kami tidak berani apa-apa. Mau masak nggak berani, mau jual nggak berani, mau apa namanya dimanfaatkan nggak berani. Karena apa? Pengalaman ini baru pertama kali. Mereka masih menghargai Islam, menghargai ilmu, menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya sahabat dulu gitu. Saya akan bertemu dulu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nabi-nabi begitu ya. Jadi jumlah rakyatnya berapa, uangnya ditaruh di mana, berapa jumlahnya uang rakyatnya, berapa jumlahnya orang yang melarat, berapa jumlahnya orang yang sugih, berapa jumlahnya orang yang wajib zakat. Itu Nabi Muhammad tahu detail satu persatu. Dan itu dicatat, ditaruh pengumuman di masjid, ya toh, sehingga orang tahu ini kaya, ini miskin. Yang kaya harus memberi yang miskin.
ada anak yatimnya, ada jandanya, terdaftar semuanya. Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta ataina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadzakarna dzalika. Akhirnya saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, saya kejadian begini. Ada seorang kaya yang disengat kalajengking. Akhirnya saya suwuk Rasulullah, saya pegang, saya doai, sembuh. Apa yang kau baca? Kata Rasulullah. Ya kemarin ijazah dari Rasulullah itu saya bacai surat Al-Fatihah 7 kali. Gitu. Karena jumlahnya ayatnya 7, maka saya baca 7 kali. Rasulullah SAW faqala Rasulullah SAW, ama alimta ya Aba Sa'id annaha ruqyatun. Memang Abu Sa'id, ya, kau ben ngerti memang surat Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah orang-orang yang ada masalah. Pegang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi Rasulullah pesan, aksimuha wadribu li bisahmin. Tapi nek entuk bagian aku yo ke ono, kata Rasulullah. Kalau kau dapat bagian aku ya disisai toh. Aku ya dibagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah suasana tidak tegang. Jadi dengan sahabat itu akrab, nyenengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dicatat, diabadikan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya. Semoga sedikit cerita ini ada manfaatnya, ada baiknya, ya. Sehingga kita dapat bocoran-bocoran, keindahan-keindahan, karomah-karomah, fadilah-fadilah tentang ayat-ayat ini, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk nanti kita kepingin menjadi dukun, bukan kita kepingin diundang orang biar orang lain itu datang ke sini semua, tidak, gitu. Tapi itu betul-betul inilah rahasia ilahi. Inilah namanya karomah, inilah namanya fadilah, bonus-bonus besar yang diberikan oleh Allah, khususnya bagi orang-orang yang belajar jadi orang baik, khususnya bagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Ada pilihan-pilihan surat, ada pilihan-pilihan ayat, mana yang cocok buat kamu. Silahkan menikmati hidangan Al-Quran sesuai dengan hajat-hajat kalian masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, ada baiknya, ada barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.